Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ke-9 dari mata kuliah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis. Nah, sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Desida Tutasik dengan NIM 225790008 dengan judul materi Konsep Marginal Utility dalam Ekonomi Klasik. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian marginal utility. Marginal utility adalah perubahan nilai kepuasan yang diterima oleh seseorang ketika mengkonsumsi lebih banyak barang atau jasa. Kepuasan yang diterima oleh konsumen semakin tinggi jika konsumsi barang dan jasa meningkat. Nah, dapat dibagi menjadi 3 jenis marginal utility. Yang pertama yaitu marginal utility positif. Jika konsumen membeli beberapa unit produk, mereka lebih merasa puas. Contohnya, jika konsumen membeli lebih banyak koran, mereka tetap puas karena memiliki referensi yang sama. Kemudian jenis yang kedua yaitu marginal utility 0. Kepuasan konsumen tetap konstan, tidak berubah meskipun jumlah barang yang dibeli meningkat. Contohnya, jika konsumen membeli lebih banyak produk yang memiliki nilai yang sama seperti koran, mereka tidak merasa lebih puas. Jenis yang ketiga yaitu marginal utility negatif. Kepuasan konsumen menurun ketika jumlah barang yang dikonsumsi meningkat. Contohnya, jika konsumen makan lebih banyak makanan, kepuasan menurun karena tidak terasa enak lagi. Dalam artian, mereka makan terlalu banyak sehingga mereka muak karena makanan yang mereka makan terlalu banyak sehingga mereka tidak merasa enak lagi. Kemudian di sini ada pendekatan marginal utility. Pendekatan marginal utility dalam teori ekonomi klasik menganggap bahwa kepuasan konsumen dapat diukur secara kuantitatif. Konsep kepuasan konsumen dapat diukur dengan angka seperti berat badan atau tinggi badan. Namun, pendekatan ordinal menggunakan pengukuran bertingkat untuk menganalisis kepuasan konsumen tidak dapat diukur dengan angka. Contoh marginal utility yaitu ketika konsumen memberi produk yang mereka sukai, mereka mendapatkan kepuasan setelah membeli produk pertama dan kepuasan tersebut meningkat jika mereka membeli lebih banyak produk. Nah, di sini fungsi marginal utility. Marginal utility memiliki fungsi penting dalam teori perilaku konsumen atau teori ekonomi klasik. Fungsi ini membantu produsen memahami perilaku konsumen dan membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Contohnya, jika produsen mengetahui bahwa konsumen membeli produk dalam jumlah banyak, mereka dapat meningkatkan penjualan dengan menawarkan produk yang lebih baik. Nah, di sini marginal utility adalah konsep penting dalam ekonomi klasik yang mengacu pada perubahan dalam kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi satuan tambahan dari barang atau layanan. Konsep ini mengusulkan bahwa saat seseorang mengkonsumsi jumlah barang atau layanan tertentu, kepuasan tambahan yang diperoleh dari satuan tambahan dari barang tersebut akan menurun.
Dengan kata lain, setiap satuan tambahan dari barang atau layanan mereka lebih sedikit kepuasan dan setelah titik tertentu, kepuasan tambahan akan menjadi negatif. Konsep marginal utility pertama kali diusulkan oleh ekonomi Adam Smith yang mengusulkan sebagai cara untuk menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan tentang apa yang mereka beli dan berapa banyak. Menurut Smith, konsumen akan terus mengkonsumsi barang atau layanan hingga kepuasan tambahan dari satuan tambahan sama dengan biaya barang atau layanan tersebut. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh ekonom lain, termasuk David Ricardo, Thomas Malthus, dan John Stuart Mill, yang semuanya berpendapat bahwa konsep ini adalah dasar dari analisis ekonomi. Dalam ekonomi klasik, konsep marginal utility sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan tentang apa yang harus mereka beli dan berapa banyak. Misalnya, jika konsumen ingin memaksimalkan kepuasan mereka akan terus mengonsumsi barang atau layanan hingga kepuasan tambahan dari satuan tambahan sama dengan biaya barang atau layanan tersebut. Konsep ini juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana barang dan layanan ditentukan di pasar. Dalam pasar bebas, harga barang atau layanan akan naik hingga kepuasan tambahan dari satuan tambahan sama dengan biaya barang atau layanan tersebut. Nah, dengan kata lain juga, harga akan naik hingga konsumen tidak lagi bersedia membayar lebih banyak untuk barang atau layanan tersebut. Secara keseluruhan, konsep marginal utility adalah konsep penting dalam ekonomi klasik yang mengusulkan bahwa kepuasan tambahan yang diperoleh dari mengkonsumsi satuan tambahan dari barang atau layanan akan menurun. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan tentang apa yang harus mereka beli dan berapa banyak, serta bagaimana barang dan layanan ditentukan di pasar. Nah, di sini ada aplikasi dalam pengambilan keputusan konsumen. Konsumen memaksimalkan utilitas total mereka dengan membandingkan marginal utility dengan harga barang. Mereka akan membeli barang sampai titik di mana marginal utility per unit uang yang dikeluarkan sama untuk semua barang yang dibeli. Ini dikenal sebagai prinsip kesetaraan marginal utility per unit uang. Contoh marginal utility dalam kehidupan nyata. Pertama yaitu makanan dan minuman. Semakin banyak seseorang mengkonsumsi pizza dalam satu waktu, kepuasan yang diperoleh dari setiap potong tambahan akan menurun. Kemudian teknologi dan elektronik. Pembelian smartphone kedua mungkin tidak memberikan kepuasan sebesar smartphone pertama karena fungsi yang sama telah dipenuhi. Kemudian poin marginal utility dalam permintaan pasar. Marginal utility juga mempengaruhi kurva permintaan. Saat marginal utility dari barang menurun, konsumen cenderung membayar lebih sedikit untuk unit tambahan yang menjelaskan mengapa kurva permintaan biasanya miring ke bawah. Kemudian kritik dan pengembangan.
Beberapa kritik terhadap teori marginal utility adalah asumsi rasionalitas sempurna dan kepuasan yang dapat diukur secara kuantitatif. Ekonomi modern telah mengembangkan konsep ini lebih lanjut dengan teori perilaku konsumen dan utility nasional. Kemudian relevansi dan kebijakan ekonomi. Pemahaman tentang marginal utility penting bagi pembuat kebijakan untuk merancang pajak dan subsidi yang efisien serta untuk memahami distribusi kesejahteraan dalam masyarakat. Nah, mungkin itu saja presentasi tugas kesembilan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.